Siapakah sosok berwibawa dan cerdas itu? Ya, ialah Sultan Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka, tokoh bangsa yang kini kita kenal dengan nama Tan Malaka. Saat mendengar namanya, kita mungkin bisa berbeda pendapat hingga berdebat. Sosoknya yang tercatat sebagai salah satu anggota partai kiri seringkali membuat dirinya sering disalahpahami. Namun sejarah mencatat bahwa Tan Malaka adalah salah satu sosok penting di balik kemerdekaan Republik yang kita cintai ini. Jauh sebelum Indonesia merdeka, ia sudah menuliskan sebuah risalah berjudul Nar de Republik Indonesia yang berisi tentang rancangan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Wajar kalau Tan Malaka mendapat julukan Bapak Republik. Merdeka 100% adalah salah satu buah pikir dan jargon andalannya. Di satu malam pada sebuah pertemuan dengan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan Kiai Haji Agus Salim dalam rangka membahas kemerdekaan Republik Indonesia, Tan Malaka yang hadir tanpa diundang berkata dengan lantang, "Kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan? Aku merasa bahwa kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar. Hari ini aku datang kepadamu, wahai Soekarno sahabatku," ucap Tan Malaka. "Harus aku katakan bahwa kita belum merdeka karena merdeka haruslah 100%. Layaknya orang cerdas dan intelektual pada umumnya, pria kelahiran Tanah Minang ini sangat gemar membaca. Baginya, buku adalah teman hidup. Berbagai genre buku ia baca dengan lahapnya, mulai dari kemiliteran, politik, ekonomi, hingga budaya. Berbagai karya monumental dihasilkan sebagai buah pikirnya, mulai dari Nar de Republik, Madilog, Aksi Massa, hingga autobiografi yang berjudul Dari Penjara ke Penjara. Dari mayoritas karya-karyanya, tersirat kuat bahwa ia adalah sosok yang sangat idealis dan visioner. Salah satu kalimat yang masih terngiang hingga kini, bahwa tuan rumah tak akan berunding dengan maling yang menjarah rumahnya. Kalimat mendalam yang rasanya masih sangat relevan untuk hari ini, bahwa tak seharusnya kita takut atau merasa kecil dengan bangsa lain, terlebih bangsa yang menjajah. Sosok Tan Malaka memang sangat istimewa. Siapa sangka, jauh sebelum terjun ke medan perjuangan, Tan Malaka adalah seorang pendidik anak bangsa. Ya, Tan Malaka pernah menjadi seorang guru. Ia adalah lulusan Koek School atau sekolah guru di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang kemudian melanjutkan pendidikannya di Belanda. Namun sepulang dari Belanda, Tan Malaka memilih untuk mengabdi di sekolah rakyat. Ia mengajar anak-anak buruh di perkebunan teh dan tembakau di Sumatera Utara. Tentu dengan harapan bahwa anak-anak didiknya bukan hanya akan melek aksara, tetapi juga berpikir jauh ke depan tentang kehidupan dan kemerdekaan bangsanya. Kecintaannya pada pendidikan membuatnya teguh untuk menjadi guru di sekolah yang sederhana. Sekalipun upahnya tak sebesar mengajar di sekolah-sekolah milik Belanda kala itu. Padahal sebagai sosok anak muda yang amat pintar, kesempatan untuk mengajar di sekolah milik pemerintah kolonial atau bahkan bekerja di lembaga pemerintahan milik mereka jelas terbuka lebar. Namun bukan Tan Malaka namanya jika tidak memilih memprioritaskan diri untuk orang-orang kecil dan tak berdaya. Justru dengan mendidik anak-anak buruh itu, Tan Malaka bisa merasakan betul bagaimana pedihnya hidup di bawah penjajahan satu bangsa. Tidak heran jika ke depannya Tan Malaka tak pernah gentar untuk bersuara tentang Indonesia merdeka. Dalam hal pendidikan, Tan Malaka juga mewariskan banyak pesan sekaligus pemikiran
Ia membangun konsep pendidikan yang anti-feodalis, sehingga rakyat kecil bisa mendapatkan pendidikan yang sama dan setara dengan kaum elit dan bangsawan. Ia juga tak suka pendidikan yang hanya menghasilkan orang-orang yang kelak menjadi kaki tangan kolonial semata. Bagi seorang Tan Malaka, pendidikan adalah media pembebasan umat manusia dari upaya pengkerdilan, penjajahan, hingga pembodohan. Ia mengajarkan bahwa pendidikan harus mampu menciptakan manusia-manusia merdeka yang bisa berperan sesuai bakat dan kemampuannya. Tak hanya itu, pikiran Tan Malaka pun sudah tertuju pada konsep pendidikan nasional yang menurutnya harus menggunakan pengantar bahasa Indonesia, diajarkan bahasa asing seperti bahasa Inggris, hingga berdasarkan kearifan lokal. Dan bukankah ini adalah konsep pendidikan yang kita aplikasikan hari ini? Kerap dikenal sebagai sosok pejuang, banyak orang yang mengira bahwa Tan Malaka adalah sosok yang selalu serius. Padahal tokoh bangsa yang satu ini juga memiliki hobi yang kerap kali digunakan untuk mengusir kesuntukannya. Siapa sangka, Tan Malaka juga seorang pecinta sepak bola. Ia bukan hanya pemain sepak bola yang ulung, tapi juga piawai menjadi wasit dalam permainan sepak bola. Saat berada di Banten pada tahun 1943 misalnya, ia menjadi wasit atau pemain sayap dalam permainan sepak bola yang digelar oleh rakyat biasa. Ia juga mengenakan celana pendek dan pakaian yang sederhana, tak berbeda jauh dengan rakyatnya. Sungguh, ia tak pernah memperlihatkan dirinya sebagai sosok besar dan pejuang yang harus disegani. Tak hanya sepak bola, Tan Malaka juga seorang pecinta seni. Ia mengenal betul kesenian Tanah Minang sebagai tanah leluhurnya. Saat berada di Belanda misalnya, ia tak sungkan dan tak malu menunjukkan tarian tradisional Minangkabau. Baginya, semua itu adalah kekayaan budaya yang amat mahal harganya, yang sekaligus juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya. Sayang seribu sayang, kekacauan politik pada masanya membuat nama tokoh ini tersamarkan di hari kemudian. Pemikiran dan cara perjuangannya yang berbeda dari para tokoh bangsa lainnya membuat ia harus hidup dalam pengasingan dan penyamaran. Namun kini sudah saatnya kita mengingat kembali torehan peran dan prestasi Tan Malaka. Setidaknya ada hal baik yang bisa kita adopsi dan teladani. Terima kasih Tan Malaka telah mewariskan keteladanan bagi kita semua. Semoga semangat merdeka 100% akan tetap melekat dalam jiwa raga seluruh anak bangsa.